Halo, selamat pagi Glinda. Selamat pagi sahabat Mirai Aset. Hari ini kami mengeluarkan report mengenai sales volume semen untuk periode Januari 2025. Kami juga menurunkan rating untuk sektor semen dari overweight menjadi netral, seiring dengan perkembangan dinamika market belakangan ini. Kita bisa langsung ke slide yang pertama. Jadi saat Januari 2025, sales volume secara domestik ya, Indonesia itu turun sekitar 5% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, turun sekitar 13% jika kita bandingkan dengan Desember 2024. Hal ini menandai penurunan bulanan tiga kali berturut-turut. Jadi sejak November, Desember, dan Januari ini konsumsi konsumen terus turun. Waktu itu di Oktober 2024 itu adalah peak level untuk konsumsi semen di 6,32 juta ton. Jika kita lihat run rate di 7,8% ini masih sesuai dengan estimasi kita ya. Di mana ini juga inline dengan rata-rata run rate 3 tahun terakhir sekitar 7,7 sampai 7,9. Untuk semen Gresik, secara total volume baik dari domestik maupun ekspor ini juga turun. Untuk semen Gresik ada di 2,9 juta ton, ini turun sekitar 7% secara tahunan dan juga turun 4% secara bulanan. Dengan run rate 7,5% masih inline dengan ekspektasi kita. Hal berbeda dengan Indosemen, di mana kinerjanya di bawah estimasi kita. Kemarin di Januari ini sales volume di 1,49 juta ton, ini turun sekitar 12% year on year dan juga turun sekitar 1,2% year on year dan 12% month on month. Run rate di 7,7%, secara historis 3 tahun terakhir biasanya run rate itu ada di 8 sampai 8,3%. Kemudian kita bisa pindah ke market share, kita lihat di bagian bawah market share untuk domestik, domestik secara bulanan meningkat 0,5 percentage point ke 42%. Investment juga sama, secara bulanan meningkat 0,4 percentage point ke 41%. Secara tahunan hal berbeda, antara investment dan investment, secara tahunan investment turun 1,7 percentage point dan investment naik 1,2 percentage point. Jika kita lihat berdasarkan geografis di bagian bawah, Jawa dan di luar Jawa, kita lihat Jawa dan di luar Jawa sama-sama mencatatkan kinerja yang negatif di bulan Januari 2025. Untuk Jawa sendiri turun sekitar 3% secara tahunan dan di luar Jawa turun sekitar 7,3% secara tahunan. Secara bulanan, Jawa masih tetap lebih baik dibandingkan di luar Jawa dengan turun sekitar 9% dan di luar Jawa sekitar 17%. Dari komposisi bentuk semen, semen curah dan semen kantong, kita lihat memang kinerja di bulan Januari ini banyak dipengaruhi oleh semen curah, di mana semen curah sendiri turun double digit, baik secara tahunan maupun secara bulanan. Untuk semen curah, Januari itu 1,29 juta ton, ini turun sekitar 16% year on year dan juga turun sekitar 23% month on month. Untuk semen kantong sendiri, secara tahunan relatif flat di 3,5 juta ton, tapi secara bulanan turun 8,5%. Kita lihat memang next slide. Kita lihat memang beberapa hal yang menyebabkan penurunan itu antara lain adalah ketika curah hujan yang cukup tinggi, kemudian juga jumlah hari kerja yang lebih singkat dibandingkan dengan tahun lalu. Ya kita ingat di Januari 2025 sendiri kita memiliki 3 libur, satu long weekend yaitu Isra Miraj dan juga Chinese New Year. Dibandingkan dengan Januari 2024, saat itu tidak ada hari libur. Jadi jika kita bandingkan penjualan konsumsi semen secara hari efektif, kita lihat memang 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2024. Kemudian juga kita lihat penyebabnya antara lain yaitu high base di tahun lalu karena ada proyek konstruksi untuk IKN. Kita ingat bahwa IKN waktu itu proyeknya di-accelerate untuk mengejar target upacara Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Dengan demikian, sehingga back semen sendiri bisa meningkat kontribusinya ke 73%. Ini naik sekitar 3,3 dan 3,4 percentage point baik secara tahunan maupun secara bulanan. Next slide. Nah, ini untuk semen Gresik, jika kita lihat memang secara domestik tadi turun ya, tapi secara bulanan turunnya lebih rendah daripada industri sehingga market share bisa naik 47,2%. Kita lihat untuk pasar ekspor sendiri secara tahunan agak ada improvement, tapi memang secara bulanan masih agak turun.
Untuk dari sisi Vietnam, secara total juga mengalami penurunan, di mana turun sekitar 23,6% secara bulanan maupun 37% secara tahunan. Next slide. Kemudian ini untuk Indosemen, jika kita lihat memang ada sedikit penurunan ya untuk secara bulanan, karena memang kan di bulanan ada seasonality untuk periode Desember 2024. Namun demikian, kalau kita lihat dari sisi market share, ini market share di Januari 2025 mencapai 32%. Ini adalah market share tertinggi semenjak terjadinya dengan akuisisi Gorbokan. Dari sisi bulk dan bag, untuk dari sisi curah turun 3,7%, lebih rendah dibandingkan penurunan di industri. Dari sisi semen kantong, relatif flat, cuma turun 0,1%. Right? Dengan demikian, kita mendowngrade ratingnya menjadi netral. Kita lihat saat ini JCI di trading di attractive valuation, sehingga kita juga harus menurunkan untuk valuasi di sektor semen. Kita menurunkan dari tadinya minus 1,5 standar deviasi menjadi 2 standar deviasi dengan IPB per 5 tahun. Kita melihat saat ini memang sektor ini lack of catalyst, positive catalyst, sehingga ini memberikan kita untuk menurunkan target multiple. Untuk TP, Indosemen di 6225, Semen Gresik di 380. Upside risk, pertama, demand yang lebih kuat daripada proyeksi kita, kemudian juga ASP, pertumbuhan ASP yang lebih tinggi daripada proyeksi kita, dan terakhir kontribusi dari semen curah maupun effective brand ini yang bisa lebih rendah daripada proyeksi kita. Untuk saat ini, baik semen Gresik maupun Indosemen di trading di bawah minus 2 standar deviasi itu juga 5 tahun. Baik, demikian update dari sektor semen. Semoga membantu. Terima kasih. Kembali ke Glinda.